Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, makmur sentosa. Hari ini saya ada di dapur dan siap untuk memasak seperti biasanya. Dan hari ini ada spesialnya karena saya mau masak apa itu? Nah, ini dia, mungkin teman-teman bisa tebak apa ini. Ini sudah saya cuci. Nah, ini dia, karena kemarin saya beli mangga tapi salah. Saya pikir ini mangga udah mateng karena warnanya udah kuning ya. Ternyata ini mangga rujak. Dan karena mangga rujak kan tentunya asem. Dan saya nggak bisa makan, jadi punya inisiatif karena inget ini dulu mbak yang kerja pernah bikinin atau pernah masakin sambal mangga muda. Jadi ini ada ide. Dan kupas, saya cuci bersih dan potong-potong jadi seperti ini ya. Nanti ini bakal saya sambal pakai cabai merah. Ini menu pertama. Dan menu yang kedua, di sini ada sayap ayam. Saya udah marinate dan tadi udah disimpan di kulkas. Ini sayap ayam, nanti bakal dibikin chicken salt and pepper seperti biasanya. Ayam lada garam kesukaan suami. Dan menu yang ketiga yaitu ada tempe. Nanti saya mau masak tempe pakai kacang panjang. Ini ada sedikit kacang panjang ya. Mau saya masak pedas pakai sedikit kecap manis gitu. Dan di sini yang terakhir, tara, sayur nangka. Sayur nangka yang kemarin ini saya mau panasin lagi karena sayang masih banyak dan suami saya nggak mungkin makan ini lagi ya, jadi saya makan sendiri nanti. Karena kalau suami saya untuk makan berkuah seperti ini, dia hanya makan sekali pas mateng aja, pas baru dimasak. Untuk selebihnya atau hari berikutnya kalau masih ada saya panasin, dia nggak bakalan makan, jadi saya sendiri yang makan. Karena juga nggak bagus buat dia karena santan ya. Jadi saya pakai untuk saya sendiri. So berarti untuk menu makan malam kita hari ini ada 4 macam ya teman-teman ya. Ada mangga, sambal mangga muda, ada ayam lada garam, ada sayur nangka yang dipanasin nanti, dan ada sambal tempe. Nah itu aja ya, itu menu makan malam kita hari ini. So sekarang saya mau potong-potong ya. Nah teman-teman, tempenya di sini saya udah potong bentuk dadu. Sebenarnya sesuai selera, tapi ini saya potong bentuk dadu dan nanti saya goreng-goreng sebentar sebelum dimasak. Dan untuk kacang panjangnya saya mau potong bentuk bulat ya, jadi menyesuaikan karena ini dadu, jadi ini agak bulat panjang gitu ya. Saya potong dulu kacangnya ya. Nah teman-teman, ini batang daun bawang juga saya potong sama seperti kacang panjangnya tadi, seperti ini. Untuk campuran tempenya juga, jadi ini kacangnya juga bentuknya seperti ini, dia bulat agak panjang sama seperti batang daun bawangnya ya. Karena kalau saya mau pakai semua buat taburannya ini kebanyakan, jadi batangnya saya pakai buat campuran tempe dan daunnya nanti buat taburan ayam lada garamnya ya. Nah teman-teman, ini bumbunya saya udah potong-potong semua ya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, nanti saya bagi menjadi 3 bagian untuk memasak ayam, tempe dan sambal mangga. Di sini ada daun bawang, udah saya potong bulat untuk taburan ayamnya nanti. Ini ada beberapa potong cabai dan jahe, ini buat goreng ayamnya ya. So sekarang saya sudah bisa untuk memanaskan wajan. Saya sudah siap untuk memasak ya teman-teman ya. Di sini saya udah panaskan 2 wajan. Ini mau saya pakai buat goreng ayamnya, dan di sini saya mau pakai buat goreng tempe dan masak sayurnya, atau boleh sebaliknya ya. Dan di sini saya juga masak nasi, dan seperti biasa teman-teman, saya masak selalu 2 macam nasi ya. Karena suami tidak bisa makan nasi putih. Ini nasi putih masak di sini. Ini nasi hitam. Hari ini suami makan nasi hitam.
Dan nah teman-teman, karena minyak yang di wajan sini udah panas, saya mau goreng tempe di sini ya. Saya goreng dulu tempenya sampai dia layu. Nah teman-teman, di sini saya sudah siapkan tepung maizena, bisa juga pakai tepung tapioka seperti biasanya untuk melumuri ayam yang mudah dibumbui, dan udah dilumuri juga pakai putih telur ya. Itu bukan air, itu putih telur, jadi tinggal diaduk-aduk lagi kayak gini, dan nanti dimasukkan ke dalam tepung dan dibaluri tepung lalu digoreng ya. Nah teman-teman, ini ayam gorengnya, sayapnya udah masuk wajan ya semua, dan di sini tempenya juga udah matang, saya mau angkat. Dan teman-teman, di sini tadi wajan bekas goreng tempe ini saya sisakan sedikit minyak. Ini tempenya tadi yang udah digoreng, dan sekarang saya mau langsung menumis bumbunya ya teman-teman ya. Dan untuk sambalnya saya pakai cabai giling yang kemarin udah matang, udah saya goreng. Jadi nggak ngulek-ngulek bumbu lagi atau blender bumbu lagi, cukup ini yang udah matang aja, nanti kita masukkan langsung ke wajannya ya. So sekarang saya mau goreng bawang merah bawang putih dulu ya. Nah ini bawang merah bawang putihnya udah layu, saya mau masukkan cabai gilingnya tadi ya, nggak usah banyak-banyak. Saya mau pakai 2 sendok. Kok susah ya? Nah teman-teman, ini cabai gilingnya saya pakai 2 sendok, dan saya goreng-goreng sebentar, lalu saya mau masukkan kacangnya, kacang panjang yang tadi udah dipotong-potong ya. Saya mau masukkan dulu. Penampakannya seperti ini ya teman-teman. Sekarang saya mau tambahkan garam, gula, dan penyedap ya. Nah ini udah masuk garam, gula, dan penyedap. Saya goreng-goreng sebentar, lalu saya mau tambahkan air teman-teman, jadi nanti agak-agak basah gitu sambalnya ya. Oke, biarkan sampai kacangnya empuk dan matang. Nah teman-teman, ini kacangnya udah matang dan empuk. Saya mau masukkan kecap ya. Jadi ini nanti ada rasa-rasa manis-manis kecap gitu ya. Goreng-goreng dulu sebentar, lalu saya mau cicipi sebelum saya masukkan daun bawang dan tempenya. Rasanya udah pas teman-teman, udah ada manis dari kecap, asin, dan pedas. Oh ini sudah masuk semua. Sekarang diaduk-aduk bentar, lalu bisa diangkat ya. Gampang sekali ya teman-teman ya, masakannya pokoknya masakan rumahan banget yang bisa setiap waktu dimasak. Bahan-bahannya juga sangat gampang. Nah teman-teman, ini hasilnya tadi sambal tempe pakai kecap manisnya. Ini yang hijau ada kacang panjang dan daun bawang ya, atau batang daun bawang. Oke, so sekarang saya mau lanjut untuk bikin atau untuk masak sambal mangga mudanya ya. Ini saya udah siapkan wajan, wajannya juga udah panas. Saya mau masukkan minyak untuk masak. Nah ini saya udah siapkan minyak sedikit untuk menggoreng bawang merah bawang putihnya, dan sama saya juga pakai cabai giling untuk masak mangga mudanya ya. Dan di sini ayamnya juga udah matang, jadi ayamnya udah selesai. Sekarang ayamnya bisa diambil dan bisa untuk dimasak ya, dibumbui ya. Nah teman-teman, ini saya sudah masukkan bawang merah bawang putih untuk masak sambal mangga mudanya. Dan di sini wajan satunya saya pakai untuk manasin sayur nangka mudanya, karena kalau saya mau bumbuin ayam gorengnya sekarang di sini nggak bisa, karena saya harus masak dulu di sebelah sini. Jadi ini untuk sementara saya pakai untuk manasin sayur nangka mudanya dulu ya. Dan di sini saya mau bikin sambal mangganya dulu. Nah teman-teman, untuk sambal mangga mudanya saya pakai 3 sendok cabai gilingnya. Ini bakal pedas sekali.
Dan sekarang mau langsung aja masukkan mangga mudanya ya. Nah, langsung masuk aja. Dan bisa ditambahkan gula, garam ya setelah ini ya. Jadi menyesuaikan rasanya. Ada asam, manis, dan pedas. Teman-teman, sambal mangganya udah matang. Pedas sekali dan asam, juga asin. Nah teman-teman, ini penampakan sambal mangga mudanya. Ini pertama kalinya saya bikin, saya masak ya. Dan saya juga nggak tahu suami suka atau enggak. Nanti aku mau tanya dia dan lihat reaksi dia ya. Kalau dia suka, next time aku bisa masak lagi karena masih banyak itu mangga mudanya, ada beberapa biji lagi ya. So ikuti ya sampai selesai, sampai nanti reaksi suamiku waktu makan ini sambal mangganya gimana ya. Dan teman-teman, ini menu terakhir, saya udah masukkan jahenya, saya goreng-goreng. Setelah itu saya mau masukkan bawang merah dan bawang putih. Ini untuk bumbu ayam lada garamnya ya. Dan saya juga langsung masukkan ini cabai merahnya. Goreng-goreng aja ayam sampai garing. Nah teman-teman, ini bawang merah, bawang putih, jahe serta cabainya udah kering. Saya mau masukkan daun bawang dan saya mau bumbui lada, garam serta white spice ya. Biasanya di sini saya udah masukkan garam tuh, masih ada spatula garamnya. Dan sekarang saatnya masukkan lada. Ini saya pakai lada hitam, blender kasar ya, lumayan banyak tuh. Dan yang terakhir saya mau masukkan white spice, ini yang bikin istimewa ya, harum sekali. Oke, sekarang saya mau masukkan ayamnya teman-teman. Goreng-goreng sampai bumbunya melekat dan saya mau tambahkan biji wijen gitu ya. Nah teman-teman, ini ayamnya udah bercampur merata dengan bumbunya. Sekarang saya mau tambahkan biji wijen. Dan untuk teman-teman, sebenarnya daun bawang ini opsional. Jadi kalau kebanyakan yang dijual di restoran itu atau di warung itu nggak ada daun bawangnya ya. Jadi ini karena tadi saya pakai buat bikin sambal tempe, jadi saya sekalian pakai buat ayamnya ini. Dan sekarang saya mau masukkan biji wijen. Saya kasih banyak seperti biasanya karena saya suka dan baunya harum sekali teman-teman. Ini penampakan ayam lada garamnya ya teman-teman ya, udah jadi. Nah ini dia menu makan malam kita hari ini ya teman-teman, sudah selesai. Di situ ada sayur nangka muda santan, sambal tempe pakai kecap, ada sambal mangga muda, dan ini ada chicken salt and pepper atau ayam lada garam. Seperti biasa, nasi putih buat aku, nasi hitam buat suami. Suami hari ini makan nasi hitam ya. So, mari makan teman-teman. Oh ya, tunggu reaksi suami nanti gimana untuk mangga mudanya ya, sambal mangga mudanya. Saya bakal tanya ke dia. Sayang makan. Nah, sekarang waktunya kita untuk makan. Dan aku mau tanya reaksi suami saat makan yang ini. Karena saya belum pernah masak ini baru pertama kalinya. And the sambal mangga enak. Sour. Yeah, of course, young mango sour sayang. Pedas. Then no need to make again next time ya. It's okay. Can make?
Ya. Oke. So, reaksinya dia cuman asem, pedas. Oke, mari makan teman-teman.